Dalam Islam, terdapat beberapa jenis makanan yang dianggap haram atau tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh umat muslim. Berikut ini adalah beberapa contoh makanan yang dianggap haram dalam Islam. Pertama, daging babi. Konsumsi daging babi dan segala produk turunannya diharamkan dalam Islam. Hal ini termasuk ham, bacon, sosis babi, dan produk-produk yang mengandung gelatin babi. Yang kedua, daging hewan yang tidak disembelih dengan menyebut nama Allah. Hewan yang tidak disembelih dengan cara yang islami, yaitu dengan menyebut nama Allah pada saat menyembelihnya, dianggap haram. Ini termasuk daging hewan yang disembelih oleh non-muslim, kecuali jika daging tersebut berasal dari hewan yang halal dan disembelih dengan cara islami. Yang ketiga, alkohol. Minuman keras dan segala jenis minuman yang mengandung alkohol dianggap haram dalam Islam. Ini termasuk bir, anggur, whisky, vodka, dan minuman lainnya yang mengandung alkohol. Yang keempat, hewan yang dimuliakan selain Allah. Konsumsi daging hewan yang disembelih sebagai persembahan bagi selain Allah, seperti hewan yang disembelih untuk tujuan penyembahan berhala, diharamkan dalam Islam. Yang kelima, darah dan bangkai. Konsumsi darah hewan dan daging hewan yang mati karena tidak disembelih atau bangkai hewan diharamkan dalam Islam. Yang keenam, produk yang mengandung bahan haram. Makanan atau produk yang mengandung bahan haram seperti gelatin babi, alkohol, atau bahan pengawet yang berasal dari sumber haram dianggap haram dalam Islam. Yang ketujuh, makanan yang dihasilkan secara tidak etis. Makanan yang dihasilkan dengan cara yang tidak etis seperti hewan yang diperlakukan dengan kekejaman atau produk yang melibatkan praktik penipuan juga dianggap haram dalam Islam. Harap dicatat bahwa daftar tersebut hanya memberikan beberapa contoh umum makanan yang dianggap haram dalam Islam. Terdapat juga perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai status hukum beberapa makanan. Dan terkadang faktor-faktor lain seperti metode pengolahan atau penyembelihan dapat mempengaruhi kehalalan suatu makanan. Oleh karena itu, selalu penting untuk merujuk kepada otoritas keagamaan atau ulama yang terpercaya untuk mendapatkan penjelasan yang lebih komprehensif dan spesifik mengenai masalah ini.